selamat siang anak-anak. Siang, Bu. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah, Bu. Alhamdulillah ya kalau baik. Nah, oke, sebelum kita melanjutkan pembelajaran, silakan buat waktu ke kelas untuk memimpin doanya. Siap. Sebelum memulai pelajaran hari ini ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai, beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik. Apakah semua hadir hari ini, ketua kelas? Nihil. Ya alhamdulillah ya hadir semua. Oh iya, puasanya pada semangat gak nih? Semangat, Bu. Pokoknya walaupun lagi belajar kita harus semangat ya puasanya. Semoga puasa kita diberikan kelancaran dan memberikan semangat dan kesehatan ya. Amin. Oke, kali ini Ibu akan menjelaskan tentang interaksi kerjasama antar negara ASEAN. Nah sebelumnya di materi pertemuan sebelumnya kita membahas mengenai mengenal negara-negara ASEAN. Ini adalah tujuan pembelajaran yang akan kita lakukan pada materi hari ini. Yang pertama, siswa dapat mengetahui makna kerjasama. Siswa juga dapat memahami faktor pendukung dan faktor penghambat dari kerjasama ASEAN. Lalu setelah dipresentasikan oleh PPT, siswa dapat memahami bentuk-bentuk kerjasama anggota ASEAN. Juga siswa dapat mengetahui upaya meningkatkan kerjasama antar negara ASEAN. Nah, dengan adanya tujuan pembelajaran ini, kita dapat mengetahui, memahami, dan mengkritisi bagaimana bentuk-bentuk kerjasama antar negara ASEAN. Nah, ada yang tahu nggak lambang apa ini? ASEAN. Oke, ASEAN itu terdiri dari berapa anggota sih? 10 apa aja? Indonesia, Malaysia, Kamboja, Thailand, Laos, Myanmar. Laos. Oke, berarti semua anak-anak sudah paham ya selama materi sebelumnya. Jadi kita akan lanjutkan materi. Nah, ini adalah definisi kerjasama. Menurut Sukanto, kerjasama adalah suatu usaha bersama antara orang perseorangan atau kelompok manusia untuk mencapai satu atau tujuan bersama. Lalu ada menurut Pak lagi dari menurut Kusnadi mendefinisikan kerjasama sebagai dua orang atau lebih untuk melakukan aktivitas bersama yang dilakukan secara tepat yang diarahkan kepada suatu target atau tujuan tertentu. Jadi dapat disimpulkan ya secara singkat bahwa kerjasama adalah kegiatan dua orang atau lebih untuk mencapai suatu tujuan tertentu dalam kegiatan usaha bersama. Nah juga dalam kerjasama antar ASEAN itu juga sama ya kayak dua negara atau lebih yang melakukan tujuan tertentu untuk mencapai tujuan masing-masing. Nah ini ada kerjasama antar negara ASEAN. Nah hubungan antar negara ASEAN ini semakin diperlukan karena berbagai macam kebutuhan di masing-masing negara itu dari bidang sosial, dari bidang politik, ekonomi maupun bidang lainnya. Sebagai dibentuknya organisasi internasional Association of Southeast Asian Nations ASEAN yang bersifat kawasan atau regional. Nah, selanjutnya adalah ada faktor pendukung dan faktor penghambat kerjasama anggota ASEAN. Yang pertama adalah kesamaan dan perbedaan sumber daya alam. Nah, kesamaan dan perbedaan sumber daya alam ini meningkatkan kerjasama antar negara ASEAN. Misalnya nih, di Indonesia dan Singapura melakukan kegiatan ekspor dan impor. Misalnya Indonesia itu membutuhkan Singapura dari dalam industri, sedangkan di Singapura membutuhkan sumber daya alam yang ada di Indonesia. Karena kita tahu sendiri ya bahwa Singapura itu memiliki lahan atau sumber daya alam yang kurang. Yang kedua adalah kesamaan dan perbedaan wilayah dalam kondisi geografis. Nah, jadi kerjasama antara negara ini itu akan untuk menstabilkan dan menjaga keamanan dalam masing-masing negara. Yang ketiga adalah persamaan budaya. Nah, sejarah juga mencatat nih anak-anak bahwa wilayah ASEAN ini memiliki kesamaan dalam budaya, dalam tata bahasa, dalam tata negara juga. Jadi mereka memiliki kesepakatan untuk menghubungkan antar kerjasama. Nah, untuk di belakang jangan berisik ya. Ya. Selanjutnya ada faktor
konflik dan peperangan. Nah, jadi adanya konflik dan peperangan ini bisa menjadi salah satu penghambat kerjasama negara dari ASEAN. Karena misalnya ada kasus Myanmar gitu kan, yang adanya masalah dalam kepolitikannya sehingga menutup kemungkinan untuk melakukan kerjasama untuk sementara bersama negara lainnya. Nah, kebijakan protektif ini juga merupakan suatu cara untuk suatu negara menjaga keamanan negaranya sehingga menghambat untuk kegiatan impor, kegiatan ekspor di dalam negara lainnya. Yang terakhir ada perbedaan kepentingan tiap-tiap negara. Oke anak-anak, sejauh ini ada yang ingin ditanyakan dalam materi Ibu? Belum. Kita lanjut ya. Ada bentuk-bentuk kerjasama nih, yaitu salah satunya dari sosial budaya. Ada yang mau membacakan? Bisa jadi. Boleh, Syifani? Kerjasama sosial budaya, kerjasama antar negara-negara anggota ASEAN dalam bidang sosial dilakukan agar tercipta kerukunan dari kemajuan bersama. Beberapa bentuk kerjasama di bidang sosial negara-negara anggota ASEAN antara lain: 1. Bidang pembangunan sosial seperti perluasan kesempatan kerja serta pembayaran upah yang wajar. Kedua, membantu kepada kaum wanita dan pemuda dalam usaha-usaha pembangunan. Yang ketiga, pertukaran budaya dan seni, festival film ASEAN dan pesta olahraga 2 tahun sekali melalui SEA Games. Ya, terima kasih Syifani sudah membacakan ya. Jadi di gambar ini juga adalah salah satu bentuk kerjasama sosial budaya yang dilakukan oleh ASEAN, yaitu ada Bangkok ASEAN Film Festival yang diadakan baru-baru ini tahun 2021. Nah, ini adalah bentuk kerjasama politik dan keamanan. Jadi tujuan dari kerjasama politik dan keamanan ini adalah untuk menciptakan keamanan, stabilitas, dan perdamaian antar negara di ASEAN. Ini dicontoh beberapa bentuk kerjasama di bidang politik dan keamanan. Yang pertama ada Traktat Bantuan Hukum Timbal Balik di bidang pidana, Treaty on Mutual Assistance in Criminal Matters. Yang kedua ada Konvensi ASEAN tentang pemberantasan terorisme. Yang ketiga adalah penyelesaian sengketa Laut Cina Selatan. Nah, ini adalah salah satu juga kerjasama bidang ekonomi. Nah, tujuan dari bidang ekonomi ini adalah demi terciptanya kemajuan ekonomi dan meningkatnya daya saing internasional. Contohnya membangun proyek-proyek industri ASEAN seperti proyek pabrik pupuk urea amonia di Indonesia dan Malaysia, proyek industri bahkan di Singapura dan pabrik mesin diesel di Singapura. Yang kedua juga menciptakan Equivalence Trading Arrangement yang bertugas menentukan tarif rendah untuk beberapa jenis barang komoditas ASEAN. Nah, ini juga adalah salah satu bentuk kerjasama di bidang pendidikan. Ada yang mau membaca? Kerjasama di bidang pendidikan dilakukan oleh negara-negara ASEAN demi tercapainya tujuan meningkatkan kualitas pendidikan di Asia Tenggara dan meningkatnya daya saing internasional. Contoh bentuk kerjasamanya yakni yang pertama ASEAN Council of Teachers Convention atau ACT yang diikuti guru dari Indonesia, Brunei Darussalam, Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand, Vietnam, serta Korea Selatan. Kemudian yang kedua, beasiswa untuk belajar di berbagai universitas di negara-negara ASEAN dan Jepang seperti Scholarship Fund atau dana beasiswa ASEAN Jepang. Ya, terima kasih Ami sudah membacakan. Oke, Ibu akan menayangkan sebuah video mengenai salah satu bentuk kerjasama ASEAN. Silakan disimak ya, dan nanti setelah video ditayangkan, Ibu meminta tanggapan dari siswa. Ya Bu.
menanggapi dari siswa? Ya, Andika silakan. Video tersebut menampilkan kerjasama negara ASEAN di bidang budaya yang menampilkan berbagai macam tarian terdapat negara Malaysia, Thailand, Brunei, Indonesia, Vietnam, Filipina, Malaysia, Myanmar, dan Kamboja. Ada lagi siswa yang mau menanggapi? Cukup. Ya, sudah cukup ya. Bu. Ya, berarti ini adalah yang Ibu tanyakan mengenai tentang ASEAN Art Festival tahun 2018 diadakan di Malaysia, yaitu Universitas Kebangsaan Malaysia. Nah, jadi ini adalah salah satu bentuk bidang kerjasama dari sosial budaya ya ASEAN. Dan ini ada tujuannya adalah untuk adanya kegiatan ini upaya untuk meningkatkan kerjasama antara ASEAN, saling mendukung dan saling mengetahui apa saja sih tarian-tarian dan budaya yang ada di berbagai negara ASEAN. Nah, ini adalah upaya meningkatkan kerjasama di antara negara-negara ASEAN. Nah, upaya meningkatkan kerjasama ini akan memiliki 3 pilar, yaitu kerjasama dalam bidang politik, keamanan, ekonomi, dan sosial budaya. Dan juga dalam peningkatan kerjasama ini meningkatkan kekompakan, konsistensi, keterbukaan, rasa kekitaan, saling menghormati, dan kesetiakawanan sosial serta dinamis dalam menjalani kerjasama. Jadi ini adalah salah satu upaya-upaya meningkatkan kerjasama di antara negara-negara ASEAN. Ya. Nah, selain itu juga ASEAN membentuk sebuah deklarasi pertama yang diadakan di Laos pada tanggal 16 hingga 11 Oktober 2012 yang berisi mengenai pengetahuan dan keterampilan perempuan di dalam bidang lingkungan, ada akses kepemilikan dan kontrol terhadap sumber daya, serta pembuat kebijakan, strategi, dan program mengenai lingkungan berkelanjutan. Baik, Ibu akan membuat sebuah kuis. Nah, nomor 1 ada yang ingin menjawab? Definisi kerjasama. Ayo Bu, ya boleh Elizabeth. Kerjasama itu adalah pekerjaan yang dilakukan 2 orang atau lebih dengan melibatkan interaksi antar individu atau kelompok untuk memenuhi kebutuhannya dan untuk mewujudkan tujuan yang dinamis. Benar? Iya benar. Terima kasih Elizabeth, tepuk tangan. Ada yang ingin menanggapi lagi perihal definisi kerjasama? Yang Kerjasama adalah suatu pekerjaan yang dikerjakan atau dilakukan oleh sekelompok individu yang melibatkan interaksi dan saling bekerjasama hingga tujuannya tercapai. Oke, terima kasih Anggis atas jawabannya. Tepuk tangan buat Anggis. Kita lanjut nih nomor 2. Siapa yang ingin menjawab? Ya boleh. ASEAN Council of Teacher Convention atau ACT yang diikuti dulu dari Indonesia, Brunei Darussalam, Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand, Vietnam, serta Korea Selatan. Lalu ada beasiswa untuk belajar di berbagai universitas di negara-negara ASEAN dan Jepang seperti scholarship fund atau dana beasiswa ASEAN Jepang. Oke, terima kasih jawabannya Alika, benar, bagus. Selamat Alika. Oke, ada lagi yang menjawab? Saya Bu. Iya, dia silakan. Bentuk kerjasama sosial budaya, pertukaran budaya dan seni, festival film ASEAN, ASEAN Art Festival, serta pesta olahraga 2 tahun sekali melalui SEA Games. Iya, jawabannya benar. Terima kasih dia jawabannya. Oke, yang terakhir, sebutkan upaya meningkatkan kerjasama antara ASEAN. Ada yang mau menjawab? Saya Bu. Iya, boleh. Sekar. Ya, upaya meningkatkan kerjasama ASEAN itu 3 pilar ASEAN, yaitu kerjasama dalam bidang politik keamanan, ekonomi, dan sosial budaya. Di mana peningkatan kerjasama tersebut memerlukan dorongan antara lain kekompakan, konsistensi, keterbukaan, rasa kekitaan atau we feeling, saling menghormati dan kesetiakawanan sosial atau a caring and sharing community, dan serta dinamis dalam menjalankan kerjasama. Iya.